tauhid dilihat dari dua sisi ya. Dilihat dari dua sisi. Yang pertama, bahwa orang yang beranggapan sial dia telah memutus tawakalnya kepada Allah dan malah bersandar kepada selain Allah. Sisi yang kedua, bahwa beranggapan sial ini sejatinya adalah sikap bergantung kepada suatu perkara yang sebetulnya tidak ada hakikatnya, ya, cuma persangkaan dan khayalan belaka. Baik jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Berikutnya terkait dalil, ya, dalil yang melarang taqayyur, dalil yang melarang anggapan sial. Maka telah datang sejumlah dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah yang menunjukkan tentang terlarangnya taqayyur atau beranggapan sial ini. Ya, di antaranya misalnya firman Allah Ta'ala, dalil dari Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 131. Al-A'raf ayat 131. Al-A'raf ayat 131. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, "Ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun." Artinya, ketahuilah sejatinya kesialan mereka itu, ya, merupakan ketetapan Allah. Ketahuilah sejatinya kesialan mereka itu, ya, kesialan yang menimpa mereka itu sejatinya adalah ketetapan di sisi Allah, sudah menjadi ketetapan di sisi Allah. Akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, bahwa segala sesuatu yang muncul dan terjadi dalam kehidupan seseorang, dari hal-hal yang menimpa dia, hal-hal yang tidak dia sukai, berupa musibah-musibah dan lain sebagainya, sejatinya itu semua sudah menjadi ketetapan di sisi Allah. Ini ada sisi iman kepada takdir. Lalu Allah menjelaskan, akan tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Ya, ini dalil yang pertama, ya, yang melarang anggapan sial, yang melarang anggapan sial. Karena sejatinya seorang mukmin, seorang yang bertauhid, dia menyikapi bahwa segala apa saja yang muncul dan terjadi dalam hidupnya, apapun yang menimpanya dari berbagai musibah, bala, cobaan dan lain sebagainya, itu semua sejatinya, ya, merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak akan beranggapan sial dengan apapun. Ya, sehingga dia tidak akan beranggapan sial dengan apapun, karena dia yakin betul sejatinya segala sesuatunya merupakan ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang bersikap taqayyur atau beranggapan sial, sejatinya dia mengkambing hitamkan sesuatu yang tidak patut, yang sebetulnya tidak ada urusan dan tidak ada hubungannya. Seperti tadi, beranggapan sial dengan angka-angka tertentu, beranggapan sial dengan angka-angka tertentu. Misalnya mau buka usaha, ya, buka suatu pekerjaan misalnya, lalu dihindari angka-angka tertentu dengan anggapan bahwa angka-angka ini akan membawa sial pada usaha dan kerjanya, ya, maka ini merupakan kesalahan fatal. Mengapa? Karena tidak ada urusan sejatinya dengan angka-angka tersebut, ya, tidak ada urusan dan tidak ada hubungannya dengan angka-angka tersebut, ya. Itulah sikap orang yang bertaqayyur atau beranggapan sial. Seperti seorang yang beranggapan sial dengan angka 4 misalnya, angka 14, angka 13 dan lain sebagainya. Kalau kita mau berpikir jernih, apa salahnya angka-angka itu? Apa salahnya angka-angka tersebut sampai dijadikan seolah-olah dikambing hitamkan menjadi sebab kesialan, yang padahal tidak ada urusan, tidak ada hubungan antara musibah yang menimpa seseorang dengan angka-angka itu. Tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i, tidak
perlu diperhatikan. Seorang Muslim tidak seperti itu. Dia yakini betul bahwa segala peristiwa yang ada dan terjadi dalam hidup ini itu semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada demikian. Bukan ya beranggapan sial dengan beranggapan sial dengan ini itu dan lain sebagainya. Maka ini tidak benar. Baik. Berikutnya ada dalil dari hadis, ya, ada dalil dari hadis, yaitu hadis yang sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana ya Nabi SAW bersabda dalam hadis tersebut, kata beliau, la adwa wa la qiyarah, la adwa wa la qiyarah, yang artinya tidak ada yang namanya penyakit menular dan tidak ada yang namanya anggapan sial. Perhatikan, tidak ada yang namanya penyakit menular dan tidak ada yang namanya anggapan sial. Kita fokus pada sabda beliau dulu. Beliau bersabda, la adwa, tidak ada penyakit menular, tidak ada yang namanya penyakit menular. Dijelaskan oleh para ulama apa maksudnya sabda Nabi ini Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau katakan tidak ada yang namanya penyakit menular. Maksudnya adalah tidak ada suatu penyakit yang bisa ya tertular kepada orang lain melainkan dengan izin Allah. Melainkan dengan izin Allah. Artinya tidak ada satu penyakit apapun, sekronis dan sebahaya apapun, yang dengan mudah menular dengan sendirinya tanpa kehendak dan izin Allah sebagai penciptanya. Ini mesti diyakini. Ini mesti diyakini, ya. Ini mesti diyakini. Sehingga dengan keyakinan tersebut, seorang mukmin, orang yang bertauhid, dia semakin tegar dan semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan seperti sebagian orang yang dia waspada diri dari penyakit menular, namun sampai berlebihan dan melampaui batas, seolah-olah tidak ada Allah yang mengatur itu semua, sehingga parnonya berlebih, ya, parnonya berlebih terhadap penyakit menular, ya. Padahal keyakinan seorang Muslim, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang namanya penyakit menular terjadi dengan ya kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan terbukti waktu di masa pandemi yang lalu, ya, terbukti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ya di masa pandemi yang lalu betapa tidak sedikit berbagai kasus, ya, orang tua yang misalnya terpapar virus kemarin, ya, terpapar, ya, yang hidup dekat dengan anak-anaknya, anak balitanya, anak-anak kecilnya, ternyata selama itu pula anaknya tidak terpapar, padahal kontak langsung dengan orang tuanya. Ya, ini ada kasus seperti itu. Di satu sisi ada lagi, ya, seseorang yang ikut terpapar, ya, terkena virus tersebut, padahal sudah pakai APD lengkap. Ini terjadi, Pak. Ya, ini terjadi, Pak. Ada sebagian orang yang tidak terpapar, padahal kontak langsung tanpa jarak, tidak terpapar. Di satu sisi ada lagi orang yang sudah pakai APD lengkap terpapar juga. Maka ini menjadi bukti nyata bahwa memang tidak ada penyakit itu bisa menular kecuali dengan izin siapa? Izin Allah. Ini mesti diyakini. Itu jelas ya. Lanjut. Yang menjadi fokus kita ialah sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam setelahnya, yaitu wala qiyarah, dan tidak ada yang namanya anggapan sial. Dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menafikan adanya tiarah atau anggapan sial yang menunjukkan akan larangannya. Tidak boleh seorang beranggapan sial dengan sesuatu, ya, mengait-ngaitkan ya, terjadinya peristiwa dengan sesuatu tertentu yang sebetulnya tidak ada kaitannya. Ya, seperti tadi yang sudah kita
contohkan. Baik, ada lagi hadis lain yang menjadi dalil tentang terlarangnya sikap takoyur atau beranggapan sial, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tiyaratu syirkun." Tiarah atau anggapan sial merupakan kesyirikan. Tegas sekali sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung yang menyatakan bahwa tiarah atau anggapan sial ini merupakan kesyirikan. Kalau sudah ada nas seperti ini, berarti betul bahwa anggapan sial ini tidak sejalan dengan tauhid. Karena Nabi SAW menyebutnya dengan syirkun, kesyirikan. Oleh sebab itu, anggapan sial ini harus dijauhi sejauh-jauhnya oleh seorang muslim. Baik, jamaah sekalian, rahimanallahu wa iyyakum. Berikutnya dijelaskan tentang macam-macam atau model-model orang yang beranggapan sial. Model-model orang yang beranggapan sial. Artinya orang yang bertakoyur atau beranggapan sial itu tidak satu model, akan tetapi ada beberapa model, ada beberapa ragamnya. Setidaknya ada 2 model orang yang bersikap takoyur atau beranggapan sial. Setidaknya itu ada 2 model. Ya, model yang pertama, model orang yang beranggapan sial yang pertama, yaitu seseorang yang mencium, seseorang yang menjadi cium dan dia menuruti anggapan sial tersebut. Ini model orang pertama. Model orang pertama yang beranggapan sial. Dia menjadi cium dan menuruti, mengiyakan, membenarkan anggapan sialnya tersebut, sehingga dia pun meninggalkan amalan yang tadinya ingin dia kerjakan. Sehingga dia pun meninggalkan aktivitas yang tadinya ingin dia kerjakan. Ini model orang yang bertakoyur yang pertama. Ini model pertama orang yang bertakoyur, yaitu ini anggapan sialnya sudah akut parah ya. Dimana anggapan sialnya ini bukan sekedar terlintas di benak pikirannya, tapi lebih dari itu, dia iakan, dia benarkan, dan dia turuti anggapan sial itu sampai menyebabkan dia mengurungkan keinginan untuk mengerjakan suatu aktivitas yang tadinya dia inginkan. Ada demikian. Dan disebutkan bahwa model yang seperti ini merupakan model takoyur yang paling parah. Ini model takoyur atau anggapan sial yang paling parah, di mana anggapan sial ini sampai menyebabkan orangnya tidak jadi melakukan sesuatu yang tadinya dia ingin lakukan gara-gara anggapan sial tertentu. Contoh seperti tadi, seseorang yang hendak keluar rumah untuk mengadakan suatu perjalanan. Ketika keluar rumah, dia dapati ada burung tertentu terbangnya ke arah tertentu, ke arah selatan atau ke arah mana. Lalu dia beranggapan sial dengan arah terbangnya burung tersebut, sehingga dirinya menjadi mencium dan dia mengiyakan, dia menuruti anggapan sial itu hingga mengurungkan niat dia untuk bersafar. Jadi dia simpulkan, wah ini ada burung terbang ke arah sini. Ini ya menjadi pertanda bahwa kalau perjalanan ini dilanjutkan, maka perjalanan ini akan terjadi kecelakaan begini dan begini. Akhirnya dia iakan dan dia umumkan tidak jadi pergi. Ini paling jeleknya seperti itu. Ini takoyur yang paling buruk, yang paling parah, karena sampai-sampai menyebabkan orangnya
menciut dan mengiyakan anggapan sial tersebut, sehingga dia pun membatalkan keinginan yang ingin dia lakukan. Nah, ini nggak bagus. Ya, seperti misalnya yang tersebar di sebagian masyarakat kita, kalau berkendara tidak sengaja melindas kucing misalnya. Ya, ini masih ada di sebagian orang. Berkendara, apakah itu dengan motor atau mobil, yang kemudian tidak sengaja melindas kucing sampai mati. Nah, sebagian orang kita itu masih menyimpan tamayul ketika itu terjadi. Ya, dia seseorang yang misalnya berkendara tidak sengaja melindas kucing sampai mati, lalu pikirannya sudah kemana-mana. Wah, ini jangan. Ya, ini kalau perjalanan dilanjut, ini jangan-jangan nanti di depan kita akan kecelakaan dan seterusnya. Ya, panik, cemas bukan main. Akhirnya dia mengurungkan perjalanannya gara-gara sehabis melindas kucing. Ini tamayul namanya. Ini namanya beranggapan sial. Ayo. Ini namanya beranggapan sial. Ya, maka sebetulnya apa urusannya, apa hubungannya antara melanjutkan perjalanan dengan terlindasnya kucing tersebut secara tidak sengaja? Siapa juga yang melindas kucing itu? Ya, umumnya orang-orang yang melindas kucing itu tidak sengaja, tidak lihat. Karena mobilnya terlalu tinggi, saking tingginya kemudian ada kucing terlindas. Ayo. Lalu beranggapan sial. Ya, beranggapan sial hingga mengurungkan maksud aktivitasnya. Nah, ini tamayul namanya. Kalau seorang muslim mengalami yang seperti itu, dia biasa saja. Dalam artinya ketika dia tidak sengaja melindas kucing, ya dia tidak berhenti, dia rapikan mayat kucing tersebut, dia bereskan, selesai, lanjut jalan, lanjut perjalanan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan keluar rumah seorang muslim diajarkan untuk membaca apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya, artinya dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Selesai. Ya, ini model pelaku takwayur yang pertama. Dan ini yang paling paham. Model yang kedua, dan ini lebih ringan dari yang pertama. Model yang kedua ialah dia tetap melanjutkan aktivitasnya itu, namun masih saja mengalami kecemasan. Kalau tadi model yang pertama kita contohkan dengan orang yang akan melakukan bepergian. Setelah terjadi itu, dia urungkan niatnya untuk pergi, dibatalkan. Ini paling parah, ini paling jelek. Model yang kedua, dia tetap jalan lanjut, tapi dia masih tetap memelihara kecemasan dan kepanikan akan hal tersebut. Jangan-jangan betul lagi, jangan-jangan. Ini ya, beranggapan sial dengan hal-hal tersebut ya. Maka yang seperti ini pun juga takwayur terlarang, namun tidak seberat yang pertama, lebih ringan dari yang pertama. Yang betul adalah seorang muslim yang bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasa saja. Dia tidak mengait-ngaitkan peristiwa apapun dengan ya hal-hal yang sebetulnya tidak ada hubungan dengannya. Dia kembalikan semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak perlu ada kecemasan, kepanikan, kekhawatiran akan terjadi begini dan begitu setelah terjadinya sesuatu misalnya. Ini tidak perlu. Ya, ini tidak perlu. Apalagi sampai mengurungkan, ya, apalagi sampai mengurungkan aktivitas yang ingin dia lakukan. Baik. Di mana ulama menjelaskan bahwa kedua model tersebut dua-duanya tidak sejalan dengan tauhid. Dua-duanya tidak sejalan dengan tauhid. Dan kedua-duanya itu ya, itu madharat bagi seorang hamba. Mengapa? Karena orang yang memelihara anggapan sial, hidupnya akan selalu gelisah. Kita ulang sekali. Orang yang memelihara anggapan sial,
hidupnya akan selalu gelisah, tidak tenang. Gelisah, tidak tenang, ya, karena dia main cocokologi. Apa cocokologi? Dikait-kaitkan, ya, dikait-kaitkan berbagai peristiwa dengan sesuatu yang sebetulnya tidak ada hubungannya. Mau keluar rumah jadi takut, mau keluar jadi takut, mau ini jadi takut, takut semuanya. Itu orang kalau sudah akut itu anggapan siapa? Ya, ada juga. Dan ini masih banyak kasusnya di berbagai permasalahan di masyarakat kita. Contohnya, ya, sebagian orang atau sebagian adat yang membuat pantangan-pantangan tertentu di dalam menjodohkan anak. Misalnya anak pertama itu tidak boleh dijodohkan dengan anak keberapa misalnya. Nanti kalau dijodohkan akan terjadi keburukan di rumah tangganya. Atau misalnya, ya, seseorang yang lahirnya di hari anu tidak bisa dijodohkan dengan orang yang lahirnya di hari ini misalnya. Nah, ini semua ngarang-ngarang kayak tapayyul, anggapan sia. Ya, dalam Islam tidak ada urusannya seperti itu. Mau anak sulung, anak bungsu, mau dikawini, mau anak keberapa pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mau lahirnya hari Selasa, hari Kamis, tidak ada masalah. Ayo, ya, maka yang seperti perlu diperhatikan lagi. Orang mau buka usaha, bikin pantangan tertentu. Mau kalau tokonya menghadap ke selatan nanti akan bangkrut. Misalnya, apa urusannya toko yang menghadap arah matahari? Tidak ada urusan. Rezeki, ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, tidak ada urusan buka toko mesti menghadap sini, menghadap situ. Kalau nggak menghadap sini nanti akan sial dan seterusnya. Tidak benar. Yang seperti itu, nggak ada urusan. Ya. Jadi tadi itu, ya, bahwa sejatinya anggapan sial ini justru hanya akan menyiksa seseorang, tersiksa, hidupnya akan tersiksa, gelisah, cemas, ya. Mau begini takut, mau begitu takut. Tapi kalau seorang mukmin berani dia, ya, selama dia di atas kebenaran, selama dia di atas kebaikan, selama aktivitas dia sesuai dengan syariat, tidak ada yang dia takuti melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mukmin begitu. Ada dia. Baik jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya dijelaskan oleh para ulama, apa kiranya obat atau kiat yang bisa dilakukan oleh seseorang yang terjebak dalam anggapan sial. Ya. Nah, yani setelah mendengar penjelasan seperti ini, ya, seseorang yang masih memelihara anggapan sial terhadap sesuatu, maka hendaknya mengobati penyakit tersebut dan jangan dipelihara. Dan ulama jelaskan banyak kiat dan banyak upaya yang bisa dilakukan seseorang untuk terbebas dari jebakan tapayyur ini atau anggapan sial ini. Di antaranya ialah bisa dengan membaca lafal-lafal doa yang memang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Yang dengan lafal-lafal doa tersebut jika dipanjatkan ini akan menepis dan menghilangkan segala anggapan sial. Di antaranya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW mencontohkan atau mengajarkan sebuah doa yang bisa kita baca, di mana beliau berdoa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta. Wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta. Wa la hawla wa la quwwata illa bika. Cuma 3 kalimat. Pertama, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Nah, ini doanya. Yang artinya, ya Allah, tidak ada yang mampu mendatangkan berbagai kebaikan kecuali cuma Engkau. Dan tidak ada yang mampu untuk menolak berbagai keburukan kecuali cuma Engkau. Dan tidak ada daya, tidak ada sama sekali daya dan kekuatan kecuali dari-Mu ya Allah. Luar biasa. Ini doa kalau dibaca
dan betul diresapi dan diyakini, maka seorang hamba akan menjadi seorang yang paling berani dalam menjalani hidup ini. Berani dia. Dia akan punya sikap syaja'ah, berani, keberanian. Dia akan berani dan dia akan tegar dalam menghadapi berbagai cobaan yang menimpa dalam hidupnya. Karena dia yakin betul, la ya'ti bil hasanati illa anta. Gak ada yang bisa mendatangkan kebaikan untuk dirinya kecuali cuma Allah. Demikian pula sebaliknya, gak ada yang bisa menimpakan keburukan kecuali cuma Allah. Karena memang tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari Allah. Luar biasa. Ya, ini doa kalau sudah menancap kuat dalam sanubari seorang, dia akan menjadi hidup ini dengan berani dan tegar. Artinya tidak akan merasa dihantui, digentayangi oleh anggapan sial ini, anggapan sial itu, nanti gimana kalau begini. Nggak ada yang seperti itu. Dia yakini betul bahwa semuanya ya tidak ada yang meleset dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Rabbul Alamin, Allah pencipta alam semesta ini, Allah penguasanya, dan Allah juga yang mengaturnya. Nggak ada urusan dengan hal-hal ya yang tadi sudah kita sebutkan. Nah, baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Baik, itu kiatnya bisa membaca doa tadi. Ada lagi kiat-kiat lain. Ada lagi kiat-kiat lain untuk bisa mengobati penyakit taqayyum atau anggapan sial ini. Di antaranya yang pertama ialah dengan cara mengetahui dan mengenal betul apa bahayanya tiarah. Ini kiat pertama. Setelah tadi berdoa ya, kiat yang pertama ialah seseorang hendaknya mengetahui, mengilmui dan mengenali betul betapa bahayanya anggapan sial dari kehidupannya. Yang tadi sudah kita terangkan, ya, banyak sekali bahaya yang akan menimpa seseorang kalau memelihara anggapan sial. Ya, di samping itu merupakan kesyirikan yang tidak sejalan dengan tauhid, anggapan sial pun juga di antara bahayanya tadi akan menyebabkan seseorang hidup selalu gelisah, cemas. Ya, ayo. Dengan seseorang mengetahui, menyadari akan bahayanya anggapan sial, dia akan mewaspadainya. Oh, ini nggak benar berarti. Anggapan sial ini justru hanya akan menyiksa hidup saya. Begitu. Ya, ini yang pertama. Kiat yang kedua ialah yaitu dengan bermujahadah, ya, melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu diri sendiri. Ini kiat yang kedua. Jadi setiap kali kita mau melakukan aktivitas tertentu, apakah itu mau kerja, mau dagang, mau safar, mau apapun, mau nikah, mau apapun, ya, kalau terbesit di benak kita ada anggapan sial kepada sesuatu, maka kita harus lawan hal tersebut, dilawan, mujahadah, dilawan anggapan itu. Ya, ini kiat yang kedua. Bukan malah diiyakan, dipikirkan, sampai membuat cemas, galau, bimbang dan sudah begitu. Ya, dilawan, itu dilawan. Kalau ada muncul terbesit anggapan sial, itu hendaknya dilawan. Itu kiat yang kedua. Kiat yang ketiga adalah ya, memperbaiki keimanan terhadap takdir. Memperbaiki atau dengan cara ya mengimani takdir. Ya. Ini kiat yang ketiga. Kiat yang ketiga itu untuk bisa melepaskan dan mengobati rasa anggapan sial dalam hati, yaitu dengan cara beriman kepada takdir. Orang kalau iman kepada takdir sudah betul, maka tidak ada pada hatinya keyakinan anggapan sial tadi. Berarti sebaliknya, orang yang masih punya anggapan sial begini, sial begitu, ya, itu menunjukkan berarti belum beres iman dia kepada takdir. Belum beres, dia mesti belajar lagi bagaimana sebetulnya iman kepada takdir itu. Tapi kalau orang sudah betul keimanannya kepada takdir, gak ada dia terjatuh dalam anggapan sial. Dia yakin betul bahwa segala sesuatu yang ada, yang muncul, yang terjadi, yang menimpa dalam hidupnya, itu semua sudah Allah ketahui, itu semua ya telah Allah tulis dalam Al-Lauh Mahfuz, itu semua Allah kehendaki, dan itu semua Allah yang ciptakan.
Ya, waktu itu kita pernah khutbah di sini Mas Alus tentang empat cakupan iman kepada takdir. Pertama adalah mengimani akan ilmu Allah, mengimani ilmu Allah. Artinya segala sesuatu yang muncul, yang terjadi, yang menimpa dalam hidup ini, itu semua sudah Allah ketahui sebelum muncul dan sebelum terjadi. Yang pertama. Yang kedua, bahwa segala sesuatu yang muncul, ada dan terjadi serta menimpa dalam hidup ini, itu semua sudah Allah tulis. Tidak mahfuz, sudah ditulis. Tidak ada yang meleset sedikit pun dari pencatatan di Lauhul Mahfuz. Semua yang terjadi itulah yang sesuai dengan Lauhul Mahfuz. Yang ketiga adalah mengimani kehendak Allah, bahwa segala apapun yang muncul, ada, terjadi dan menimpa dalam hidup ini, itu semua dengan kehendak Allah. Kehendak Allah. Tidak mungkin terjadi sesuatu ini, tidak mungkin terjadi sesuatu di kehidupan ini yang tidak Allah kehendaki, tidak mungkin. Karena ini adalah kerajaan Allah. Langit dan bumi ini adalah kerajaan milik Allah. Tidak mungkin terjadi sesuatu yang tidak Dia kehendaki. Artinya kalau sudah terjadi sesuatu, berarti memang itu yang Allah kehendaki, tidak bisa dielakkan. Yang keempat, di antara cakupan iman kepada takdir adalah meyakini bahwa itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu adalah pencipta segala sesuatu. Jelas ya? Ini empat cakupan iman kepada takdir. Pertama, mengimani ilmu Allah. Kedua, mengimani penulisan takdir. Ketiga, mengimani kehendak Allah. Yang keempat, mengimani bahwa segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kiat yang ketiga untuk mengobati anggapan sial. Kiat yang keempat adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kiat yang keempat, memperbaiki persangkaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakni orang-orang yang terjebak dalam anggapan sial itu adalah orang-orang yang selalu sunudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu prasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Makanya dia beranggapan sial begini, begitu. Itu berangkat dari sunudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau mukmin tidak demikian. Orang yang bertauhid tidak demikian. Dia selalu memperbagus. Dia selalu baik prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Husnudzon. Sampai pun musibah yang menimpa dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu bedanya. Mau ditinggal mati pasangan hidup, ditinggal mati anak, ditinggal mati siapapun, dia husnudzon bahwa dia yakin betul tidak ada sesuatu yang menimpa dalam hidupnya, melainkan pasti ada hikmah baik di baliknya. Yang dia mesti berusaha meraih kasih Allah dari setiap apa yang menimpanya. Ini kiat yang keempat, husnudzon. Orang kalau senantiasa husnudzon kepada Allah, tenang nyaman di hidupnya. Husnudzon. Dagangan lagi sepi, husnudzon. Usaha lagi susah, husnudzon. Jangan berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian mengait-ngaitkan dengan sial gara-gara ini, sial gara-gara itu. Begitu, husnudzon. Allah menghendaki kebaikan dari balik itu semua. Kiat yang kelima dan yang terakhir untuk menepis anggapan sial dalam hati, yaitu seseorang bisa menempuh istikharah. Seseorang bisa menempuh istikharah. Yang kelima. Ini kiat yang kelima untuk menepis anggapan sial, yaitu dengan cara istikharah. Kalau ditimpa kebimbangan, kebingungan, kerjakan atau tidak, lakukan atau tidak, bingung. Kalau mengalami yang seperti ini, bukan main cocok logi, mengait-ngaitkan gara-gara ini, gara-gara itu, ini sial gara-gara itu. Gak begitu istikharah. Kalau mau istikharah, minta pilihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada syariat sholat istikharah. Bukan nganggap sial ini
tinggal istikharah. Nah, itu caranya untuk menepis anggapan sial, istikharah. Ya, jika memang tadi mengalami kebimbangan dan keraguan, istikharah agar minta untuk hatinya dimantapkan. Ya, jamaah sekalian rahimani Allah ya. Itu ya kiat atau obat untuk bisa bebas dari anggapan sial. Pertama tadi ada doanya yang bisa dibaca, yang kedua tadi ada 5 kiat. Yang pertama tadi mengetahui bahayanya anggapan sial, yang kedua melawan diri sendiri, yang ketiga beriman kepada takdir, yang keempat selalu husnuzan kepada Allah Ta'ala, yang kelima tadi adalah beristikharah. Nah, dengan kiat-kiat seperti ini bebas dari anggapan sial yang menjangkiti hati kita. Ayo ya, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ini suhunya berapa kan? 5. Kita lagi. Baik, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Nah, ada sebuah masalah yang disebutkan ulama dalam bahasa taqayyur atau anggapan sial ini. Terakhir ini mungkin materinya, yaitu yang disebut dengan fa'l, yang disebut dengan al-fa'lul hasan, ya, al-fa'lul hasan, al-fa'lul hasan, ya. Ini ada bahasa tentang al-fa'lul hasan, fa'l, ya, yang artinya adalah optimis atau pertanda baik, ya, pertanda baik. Bagaimana maksudnya? Begini maksudnya. Ya, jelas oleh ulama apa yang maksud dengan al-fa'lul hasan. Maksudnya adalah yakni ada kalimat baik atau kata baik yang didengar oleh seseorang, lalu dia bergembira dengan kata baik yang dia dengarkan tersebut. Kita ulangi, ini namanya al-fa'lul hasan, yaitu ada sebuah kalimat atau kata baik positif yang didengar oleh seseorang, yang setelah mendengar itu seseorang menjadi gembira, optimis, ya, dan berprasangka baik. Contoh misalnya, seseorang ingin safar, ya, misalnya seseorang ingin safar, misalnya seseorang ingin mengadakan safar. Lalu kalau dia sedang bersiap-siap, ya, di sekitarnya dia mendengar ada orang memanggil orang lain dengan berkata ya Salim, panggil orang ya Salim. Woi Salim, nama orang Salim. Salim itu artinya yang selamat, orang yang selamat. Nah ini si A ini yang sedang ingin melakukan safar dengar kata itu, nah dia beranggapan baik, ya, dia beranggapan baik, dia jadi optimis, dia jadi gembira. Mudah-mudahan ini pertanda baik, memang safarnya akan selamat. Maka kalau yang seperti ini kata ulama hukumnya boleh. Yang seperti ini hukumnya boleh. Kenapa? Karena dibenarkan sendiri oleh Nabi SAW. Dalam hadis yang disebutkan, ya, dalam hadis disebutkan, hadis sahih muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, "Wa yu'jibuni al-fa'lu." Telah membuatku takjub al-fa'lu tadi, ya, optimis, ya, pertanda baik, ya, al-fa'lu tadi sudah kita terangkan. Nah, ini disukai oleh Nabi SAW. Al-fa'lu ini disukai oleh Nabi SAW yang menunjukkan bahwa kalau yang seperti ini hukumnya boleh dan tidak masuk ke dalam taqayyur. Ada, ya. Misalnya seorang sedang berkemas, sedang siap-siap, ya. Lalu dia dengar tadi di dekatnya ada orang bilang misalnya ngobrol sama orang lain sing selamat dan seterusnya, ya. Nah itu dia senang dengerin. Nah, yang seperti ini boleh kata Nabi SAW karena beliau menyukai. Dan ini tidak termasuk dalam taqayyur yang tadi terlarang dan diterangkan, ya, diterangkan. Memangnya apa bedanya tadi taqayyur dengan al-fa'lu tadi? Dijelaskan bahwa kalau taqayyur itu suudzon kepada Allah Ta'ala,
Sedangkan al-fa'lu tadi husnudzan. Nah, jadi makin husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara perbedaannya, ya, kalau taqayyur itu menjadikan seseorang menggantungkan hatinya kepada makhluk pelanggar manusia. Jangan begini, jangan begitu, gara-gara itu. Ini adalah menggantungkan hati kepada makhluk. Sedangkan al-fa'lu tadi tidak demikian. Al-fa'lu tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tadi cuma tambahan optimisme aja, yang menggembirakan dan menyenangkan dia, ya, sehingga dia semakin menjadi optimis. Tapi kalaupun tidak ada al-fa'lu, tidak masalah. Seseorang sudah tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Beres demikian. Berhubung waktu ini kita semuanya lebih maju. Sudah beres materinya. Jadi sampai sini saja materinya. Dipersilakan saja jika ada yang disampaikan. Yang materi dicukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.